Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azgi Nursifa dan ini ibu saya. Di sini ibu saya mau berbagi cerita tentang kehidupannya di masa Orde Baru. Ibu waktu masa Orde Baru umur berapa? Iya, waktu itu saya dari lahir ya, itu tahun 1978 ya. Itu udah Orde Baru, udah masa Orde Baru itu. Sampai saya umur 20 tahun baru diganti ke Orde Reformasi. Jadi kalau bisa dibilang Orde Baru itu saya mengalami dari kecil sampai remaja. Oh gitu. Terus gimana itu Bu pas zaman Orde Baru itunya ekonominya? Ya, keadaan ekonomi waktu itu kalau yang saya rasakan ya itu stabil gitu, terutama waktu itu emang dengan adanya swasembada pangan, jadi barang-barang atau bahan-bahan pangan itu sangat murah gitu ya, sudah didapat, ditambah lagi dengan keadaan keamanan gitu ya, jadi negara itu bisa dibilang aman lah ya. Jadi kita tidak melihat di para elit politik seperti apa, yang penting di rakyat itu, di masyarakat itu kita merasa aman, dan bahan-bahan pangan itu mudah didapat, terus juga dengan harga yang murah. Ibu pakai Walaupun memang pada waktu itu mungkin pertumbuhan ekonominya kurang begitu bagus ya, soalnya rata-rata pendapatan masyarakat itu memang masih rendah gitu. Walaupun harga pangan murah, tapi pendapatan masyarakat itu masih sangat rendah. Makanya dari segi sosialnya itu masih rata-rata miskin lah di zaman Orde Baru. Kalau pekerjaannya? Untuk pekerjaan sangat mudah didapat ya. Waktu itu saya keluar dari SMA langsung kerja, itu bukan main. Lapangan pekerjaan itu luar biasa banyak. Yang penting kita mau bekerja aja. Lapangan pekerjaan itu sudah tersedia, mau di swasta, mau di negeri, itu sangat-sangat mudah didapat ya. Jauh berbeda dengan sekarang yang begitu susah mencari pekerjaan. Kalau zaman ibu dulu tidak susah gitu ya, yang penting kita mau bekerja aja lah. Terutama perusahaan-perusahaan itu ya banyak merekrut karyawan karena memang banyak produksinya, karena mungkin keadaan politik yang memang aman gitu ya Indonesia itu waktu itu. Jadi investor asing tuh banyak menginvestasikan dananya di Indonesia gitu. Jadi banyak sekali orderan dari luar negeri ke Indonesia. Oh gitu. Terus untuk keadaan politiknya gimana Bu? Keadaan politik waktu itu emang kurang bagus ya kalau di masa Orde Baru. Jadi ibaratnya secara kasarnya kita tidak bisa berbicara, mengeluarkan aspirasi langsung atau mengeluarkan pendapat langsung, tidak seperti sekarang ya. Jadi kita berpendapat apa saja, misalkan tentang negara atau tentang penguasa, kita bebas ya. Jadi ada kebebasan berpendapat. Kalau zaman Orde Baru benar-benar kebebasan berpendapat itu tidak ada. Jadi kita berpendapat itu harus memang yang sejalan dengan penguasa gitu. Kalau tidak sejalan ya berarti kita berhadapan dengan hukum gitu. Kalau
nggak ada lah kebebasan kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat, terus kebebasan mengkritik pemerintah itu nggak ada. Jadi masyarakat itu memang dibungkam, taunya masyarakat itu memang yang penting ibaratnya yang penting kalian bisa makan, bisa ibadah aja gitu aja ya. Untuk urusan negara masyarakat tidak dilibatkan sama sekali. Terbukti pada waktu itu nggak kayak sekarang ya, kayak pemilihan presiden, pemilihan parlemen itu tidak diketahui oleh masyarakat secara luas. Mungkin keadaan politiknya seperti itu. Jadi enggak sebebas sekarang gitu ya kita menentukan politik di negeri ini. Jadi masih banyak dicekal. Terus Bu, kalau menurut Ibu hidup itu lebih enakan yang pas Orde Baru dulu atau sekarang? Ya kalau mau dibanding-banding sih lebih enak mana ya. Kalau saya mungkin karena mengalaminya masa remaja ya, sebenarnya enakan dulu ya. Karena memang dulu belum ada internet, jadi media-media itu belum segencar yang sekarang gitu ya. Jadi kita itu anak-anak kecil dan masa remaja itu yang memang benar-benar fresh gitu pikirannya ya, nggak terbebani oleh beban-beban pikiran dari media sosial seperti sekarang. Jadi kita murni berarti bergaul dengan masyarakat itu murni memang pergaulan secara sosial gitu, bukan untuk ibaratnya untuk kayak sekarang panas-panas lah di media sosial, nggak ada ya. Jadi kalau dulu kan emang nggak ada internet ya, sama sekali belum ada gitu ya zamannya Orde Baru tuh. Jadi kalau misalkan dari segi kehidupannya enakan zaman dulu gitu. Zaman dulu tuh kayak nyaman gitu, tentram gitu. Jadi Indonesia itu seakan-akan ibaratnya kayak Gemah Ripah Loh Jinawi. Jadi nyaman berada di negeri sendiri. Kalau sekarang ibaratnya kehidupan itu panas-panas gitu ya. Jadi siapa yang menang, ya siapa yang berkuasa dia yang menang gitu. Kalau dulu seolah-olah ibaratnya kita itu nggak terlalu besar gitu kesenjangan sosialnya gitu ya. Karena mungkin tadi kita masih menganut sistem gotong royong gitu ya, ada tenggang rasa ke sesama manusia gitu ya. Jadi ya adab-adab kesopanannya masih dipakai gitu. Kalau sekarang kan anak-anak muda itu ketemu orang tua mungkin nggak sopan ya. Kalau dulu memang ketika anak-anak muda ketemu orang tua itu bukan main tata krama yang dipakai gitu. Karena dia nggak terlalu gencar menerima informasi-informasi yang kurang baik dari media sosial. Yang dia terima mungkin hanya pengajaran dari guru-gurunya, dari kiai-kiainya gitu kan. Jadi yang baik-baik saja gitu. Mungkin itu. Kalau dari segi ekonomi mungkin udah ya tadi sekian. Oke, mungkin cukup sekian ya berbagi cerita bersama Ibu. Ya, berbagi cerita di zaman Orde Baru dulu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.